Senin 8 Juni tahun 2020. Terdapat dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Sahabat RHK yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita di hari ini, mengajar, memberitakan, dan menyembuhkan adalah tugas bersama. Ketika Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ada 3 hal yang ia lakukan. Pertama, mengajar dalam rumah-rumah ibadah. Yesus tidak melewatkan hari-hari ibadah. Ia datang dalam persekutuan yang beribadah dan mengajar. Hal yang kedua, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Injil atau kabar baik tentang Kerajaan Sorga. Hal ini menunjuk tempat di mana Allah memerintah dan bersemayam, terutama tentang Yesus sebagai Raja Mesias yang telah datang untuk mendirikan kerajaan yang dijanjikan. Dan hal yang ketiga, Yesus menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan, seperti orang kusta dalam Injil Matius pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat, sakit demam dalam Injil Matius pasal 8 ayat 14 hingga ayat 17, orang lumpuh dalam Matius pasal 9 ayat 6, dan orang buta dalam Matius pasal 9 ayat 27 hingga 31. Semua ini merupakan bukti bahwa pemerintahan Allah telah hadir dalam Yesus Kristus sebagaimana yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, seperti yang dikatakan dalam Yesaya pasal 35 ayat 4 dan yang ditegaskan juga oleh Yohanes Pembaptis tentang maksud kedatangan Yesus sebagai yang dinanti-nantikan itu. Tertulis dalam Injil Matius pasal 11 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-6. Sahabat RHK yang dikasihi Tuhan, pelayanan Yesus yang mengajar, memberitakan, dan menyembuhkan memberi arti bahwa Yesus tidak hanya mengajar dan tidak hanya berkhotbah saja, tetapi membuktikan atau mewujud nyatakan apa yang diajarkan dan diberitakan dalam pelayanan penyembuhan. Dengan demikian, gereja Tuhan, termasuk kita sebagai keluarga Kristen, harus menopang dan mengambil bagian dalam program-program pelayanan gereja yang mengajar, baik dalam pendidikan formal, non-formal, ataupun informal. Pelayanan gereja yang memberitakan, baik dalam khotbah maupun gaya hidup. Dan pelayanan gereja yang menyembuhkan, baik dalam pelayanan rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya untuk pencegahan, pengobatan, dan pemulihan jasmani dan rohani. Sahabat RHK yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, terima kasih atas firman-Mu pada saat ini. Tolonglah kami supaya dapat mengambil bagian dalam tugas pelayanan untuk mengajar, memberitakan, dan menyembuhkan sesuai dengan talenta-talenta yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terpujilah nama-Mu. Amin.